Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Fitria, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaya Subang dari program studi akuntansi. Nah, pada video ini saya akan memaparkan hasil analisis rasio keuangan PT Semen Batu Raja Tbk untuk periode tahun 2022 dan 2023. Analisis ini mencakup 4 kelompok rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, tujuan dari analisis ini yaitu untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan membandingkannya dengan standar industri sehingga dapat memberikan gambaran apakah perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat atau tidak. Nah, mari kita mulai pembahasan dari analisis yang pertama yaitu rasio likuiditas. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Semen Batu Raja Tbk dan entitas anak. Lalu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Nah, di sini ada yang pertama ada rumus untuk mencari current ratio atau rasio lancar, yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, current ratio untuk 2023 ini yaitu 111,67% dan 2022 yaitu 168,38% dan rata-rata industrinya 122%. Nah, analisisnya yaitu jika standar industri untuk current ratio yaitu 122 kali atau 122%, maka current ratio 2022 dikatakan baik, namun untuk 2023 ini dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi rata-rata industri. Nah, untuk mencari quick ratio-nya yaitu quick ratio yaitu current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Nah, di sini saya sudah memasukkan hasil dari laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya. Hasilnya yaitu pada tahun 2023 78,5% dan 2022 129,90% dan rata-rata industrinya yaitu 50%. Nah, analisisnya yaitu dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan, namun masih bisa dikatakan baik karena memenuhi rata-rata industri. Nah, di sini ada rumus untuk mencari cash ratio, yaitu kas dan bank dibagi current liabilities. Nah, untuk tahun 2023-nya sebesar 13,45% dan 2022 sebesar 88,91%. Nah, rata-rata industrinya yaitu 68%. Analisisnya yaitu jika rata-rata industri cash ratio 68%, kondisi tahun 2022 ini dikatakan baik karena memenuhi rata-rata industri. Namun untuk 2023 dikatakan kurang baik karena mengalami penurunan yang sangat jauh dan tidak dapat memenuhi rata-rata industri. Nah, di sini ada turnover ratio atau rasio perputaran kas. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Nah, di sini hasilnya untuk tahun 2023 yaitu 64,53% dan untuk 2022 yaitu 61,19% dan rata-rata industrinya 43%. Nah, analisisnya yaitu dalam 2 tahun terakhir ini perusahaan dalam keadaan memuaskan karena masih di atas rata-rata industri dan bahkan mengalami kenaikan. Nah, di sini ada net working capital. Rumusnya yaitu inventory dibagi current asset dikurangi current liabilitas. Nah, untuk hasilnya tahun 2023 yaitu 288,10% dan 2022 yaitu 56,28% dan untuk ini rata-rata industrinya yaitu 50% dan analisisnya yaitu hasil pengukuran NWC dari tahun
2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat baik. Nah, perusahaan dapat dikatakan baik karena mampu memenuhi rata-rata industri. Nah, selanjutnya ada rasio solvabilitas. Untuk rasio solvabilitas juga sama, di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi. Nah, di sini saya sudah memasukkan hasilnya untuk tahun 2022 dan 2023. Yang pertama ada debt to asset ratio, rumusnya yaitu total debt dibagi total aset. Nah, untuk tahun 2023 ini hasilnya yaitu 34,89% dan 2022 yaitu 41,34% dan rata-rata industrinya yaitu 30%. Nah, rata-rata industri untuk debt to asset ratio ini yaitu 30% pada tahun 2022 dan 2023, kondisi perusahaan dapat dikatakan kurang baik karena aktiva perusahaan didanai oleh hutang yang melebihi rata-rata. Nah, yang kedua yaitu ada debt to equity ratio. Rumusnya yaitu total utang dibagi ekuitas. Nah, untuk akhir hasil untuk 2023 yaitu 53,58% dan hasil untuk 2022 yaitu 70,49% dan rata-rata industrinya yaitu 55%. Nah, debt to equity ratio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan 79,49% pada tahun 2022 dan 53,58% pada tahun 2023. Untuk tahun 2022, perusahaan dikatakan kurang baik karena melebihi rata-rata industri. Sedangkan untuk tahun 2023 ini dikatakan baik karena mampu kurang dari rata-rata industri. Nah, di sini ada long term debt to equity ratio. Rumusnya yaitu long term debt dibagi ekuitas. Nah, di sini ada hasil untuk 2023 yaitu 30,45% dan 2022 yaitu 51,36%. Rata-rata industrinya 30%. Nah, analisisnya itu 2 tahun terakhir ini kondisi perusahaan dikatakan kurang baik karena selalu melebihi rata-rata industri, artinya perusahaan melebihi batas wajar pemakaian hutang. Nah, selanjutnya ada times interest earned. Rumusnya yaitu EBIT dibagi biaya bunga atau interest. Nah, di sini pada tahun 2023 yaitu min 164,88% dan untuk 2022 min 62,76% dan rata-rata industrinya yaitu 20%. Nah, pada tahun 2022 ini perusahaan sebesar 60,276% ini dan pada tahun 2023 min 164,88%. Perusahaan dikatakan kurang baik karena tidak dapat memenuhi rata-rata industri. Nah, selanjutnya ada fixed charge coverage. Nah, di sini rumusnya EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Nah, untuk tahun 2023 yaitu 82,44% dan untuk 2022 yaitu min 141,92% dan rata-rata industrinya yaitu 100%. Nah, jika rata-rata industri untuk fixed charge coverage sebesar 100%, maka pada tahun 2022 perusahaan dalam kondisi kurang baik. Namun pada tahun 2023 ini sangat baik karena mampu memenuhi rata-rata industri dan naik secara signifikan dari tahun 2022. Lalu selanjutnya ada rasio aktivitas. Nah, di rasio aktivitas ini ada receivable turnover, yaitu rumusnya penjualan kredit dibagi rata-rata piutang.
Nah, untuk tahun 2023 ini sebesar 307,56% dan rata-rata industrinya 250%. Nah, receivable turnover tahun 2020 ini dinyatakan baik karena mampu melebihi rata-rata industri. Nah, yang kedua ada days of receivable. Rumusnya yaitu jumlah hari dalam satu tahun dibagi perputaran piutang. Nah, untuk tahun 2023 yaitu 117 dan rata-rata industrinya 120. Nah, day of receivable juga dikatakan baik karena mampu melebihi rata-rata industri. Artinya perusahaan mampu melakukan penagihan piutang secara cepat. Nah, yang ketiga ada inventory turnover. Rumusnya yaitu penjualan dibagi persediaan. Nah, untuk tahun 2023 yaitu 829,88% dan untuk 2022 yaitu 831,46% dan rata-rata industrinya yaitu 830%. Nah, inventory turnover ini mengalami penurunan dari 831,46% menjadi 829%. Pada tahun 2023, perusahaan dikatakan kurang baik karena tidak dapat memenuhi rata-rata industri. Nah, untuk day of inventory yaitu jumlah hari dalam satu tahun dibagi perputaran persediaan. Untuk tahun 2023 yaitu 43% dan untuk 43 dan untuk 2022 yaitu 43 juga dan rata-rata industrinya yaitu 40. Nah, jadi day of inventory ini selama 2 tahun terakhir dikatakan kurang baik karena tidak dapat kurang dari rata-rata industri. Artinya perusahaan kurang cepat dalam melakukan persediaan. Lalu ada working capital turnover, yaitu rumusnya penjualan bersih dibagi modal kerja. Untuk tahun 2023 yaitu 64,53% dan 2022 yaitu 61,19% dan rata-rata industrinya yaitu 62%. Nah, working capital turnover ini pada tahun 2022 sebesar 61,19% dan pada tahun 2023 sebesar 64,53%. Nah, tahun 2022 ini tidak dapat mencapai rata-rata industri, namun di tahun 2023 mengalami kenaikan dan dapat mencapai rata-rata industri. Nah, di sini ada fixed asset turnover. Rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva tetap. Nah, untuk tahun 2023 ini yaitu 50,51% dan 2022 yaitu 44,25% dan rata-rata industrinya 40%. Nah, fixed asset turnover ini dalam 2 tahun terakhir selalu melebihi rata-rata industri. Perusahaan dikatakan baik karena mampu memanfaatkan aktiva secara efisien. Nah, lalu ada aset turnover, rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva. Nah, di sini untuk tahun 2023 sebesar 42,02% dan 2022 yaitu 35,89% dan rata-rata industrinya yaitu 38%. Nah, sementara ini aset turnover pada tahun 2022 mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 dapat kembali naik dan melebihi rata-rata industri, artinya perusahaan dapat menggunakan aktivanya secara efisien. Nah, yang terakhir ada rasio profitabilitas. Nah, dalam rasio profitabilitas ini yang pertama mencari profit margin on sale. Nah, rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi HPP, dikurangi HPP dibagi sales. Nah, untuk tahun 2023 yaitu 168,47% dan untuk tahun 2022 yaitu 159,14% dan rata-rata industrinya 170%. Nah, kondisi profit margin dalam 2 tahun terakhir ini kurang baik dan keadaan perusahaan memprihatinkan
karena tidak dapat mencapai rata-rata industri. Nah, di sini ada untuk margin laba kotornya. Nah, tadi untuk margin laba kotor. Nah, yang sekarang untuk margin laba bersih. Rumusnya yaitu earning after interest and tax dibagi sales. Untuk tahun 2023 yaitu 5,96% dan 2022 yaitu 4,11% dan rata-rata industrinya 10%. Nah, kondisi profit margin dalam 2 tahun terakhir ini kurang baik dan dalam keadaan perusahaan memprihatinkan karena tidak dapat mencapai rata-rata industri. Nah, selanjutnya ada ROA. Rumusnya yaitu earning after interest and tax dibagi total aset. Nah, untuk tahun 2023 ini sebesar 2,50%, sedangkan untuk tahun 2022 yaitu 1,47% dan rata-rata industrinya 2,50%. Nah, kondisi ROA ini pada tahun 2022 dikatakan kurang baik karena kurang dari rata-rata industri. Namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan dan dapat membuat perusahaan dikatakan baik. Nah, lalu ada untuk mencari ROI. Rumusnya yaitu earning after interest and tax dibagi investment. Nah, untuk tahun 2023 ini sebesar 121.572.505 rupiah. Sedangkan tahun 2022 yaitu 77.317.821 rupiah dan rata-rata industrinya yaitu 99 juta. Nah, kondisi ROI perusahaan dalam 2 tahun terakhir ini dapat dikatakan baik karena mampu di atas rata-rata industri. Nah, di sini ada rumus untuk mencari ROE, yaitu earning after interest and tax dibagi ekuitas. Nah, untuk tahun 2023 ini yaitu 3,84%, sedangkan untuk tahun 2022 yaitu 2,51% dan rata-rata industrinya yaitu 1%. Nah, kondisi ROE perusahaan dikatakan baik dalam 2 tahun terakhir karena dapat berada di rata-rata industri. Nah, di sini ada laba per sahamnya sudah dicantumkan di laporan laba rugi perusahaan juga untuk tahun 2023 yaitu 12 dan untuk tahun 2022 yaitu 8. Nah, untuk laba perusahaan di sini sudah dicantumkan dalam laporan laba rugi perusahaan. Nah, di sini. Nah, baik, demikianlah pemaparan analisis rasio keuangan PT Semen Batu Raja Tbk tahun 2022 dan 2023. Nah, berdasarkan hasil analisis, perusahaan menunjukkan performa yang stabil namun masih memiliki ruang untuk perbaikan terutama dalam efisiensi operasional dan profitabilitasnya. Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.